Karena kalau nanti tidak begitu, akan terasa Golkar sendiri akan ditinggalkan oleh anggotanya, akan ditinggalkan oleh para pemilihnya, akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Kalau saya berpendapat begini, bahwa Golkar itu dimiliki oleh seluruh anggota dan seluruh kader Golkar. Yang namanya kader-kader Golkar pasti punya mau Golkar ini maju, kemudian diterima oleh masyarakatnya. Karena Golkar juga mempunyai fungsi untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dalam rangka membantu pemerintah, khususnya Kabupaten Sumedang, dalam membangun baik fisik maupun material maupun mental spiritual begitu. Masa sekarang masanya sudah masa reformasi, kadang-kadang masa demokratisasi. Beda lagi dengan masa-masa Orde Lama maupun Orde Baru. Seperti pendapat saya terdahulu bahwa Golkar sekarang harus bisa membuka diri, mengintrospeksi diri, dan mencari juga kader-kader yang mau untuk membangun ini, untuk membangun Golkar jadi lebih besar lagi. Saya memang bukan orang masuk dalam struktur. Nah, oleh karena itu buka kesempatan ini. Siapapun orangnya, yang penting dia sudah punya niat bahwa Golkar itu harus maju, Golkar itu harus besar. Karena kalau nanti tidak begitu, akan terasa Golkar sendiri akan ditinggalkan oleh anggotanya, akan ditinggalkan oleh para pemilihnya, akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Karena rakyat sekarang sudah tahu memilih figur itu adalah kemampuan. Nah, kita harapkan calon-calon yang sekarang berkembang punya kemampuan itu. Karena yang punya suara nanti kan pengurus kecamatan, PK. Betul. Pengurus kecamatan, kemudian juga ada yang lain-lainnya. Saya kira yang 7 mendaftar itu berarti dia sudah punya kemauan untuk membangun Golkar lebih baik, lebih maju, kemudian bisa mencapai prestasi. Kalau dilihat dari ukuran di DPRD, mudah-mudahan bisa meningkat. Kemudian saya kira itu orang 7 sudah berpikir matang, sehingga dia sudah mempersiapkan diri bahwa saya ke depan ingin Golkar itu besar, disenangi, diikuti, didukung oleh rakyat yang ada di Sumedang, dalam rangka bersama-sama membantu program organisasi yang berkaitan juga dengan program pemerintah. Karena bagaimanapun juga Golkar tidak boleh ada di pinggiran, harus ambil bagian, ambil inisiatif bagaimana mensukseskan program pemerintah yang sekarang sedang digalakkan, termasuk 5 tahun yang akan datang. Untuk siapa? Bukan untuk Golkar, harus berpikirnya untuk kepentingan masyarakat kembali. Nah Pak, sebenarnya Golkar zaman dulu gitu kan, zaman Bapak masih aktif gitu kan, masih muda lah, dengan Golkar yang sekarang perbandingannya seperti apa? Masa itu kan berubah, situasi berubah, tahun berubah. Orde saja ada orde lama, ada orde baru, ada orde reformasi, pasti berubah. Pola lama akan beda mungkin dengan pola sekarang. Masyarakat sekarang beda dengan masyarakat di masa yang lalu. Sudah matanya sudah bisa melihat bagaimana figur setiap orang, sehingga dari figur itu bisa didukung atau tidak. Ini harus dicermati oleh yang 7 orang yang mencalonkan ini. Gitu. Dulu kan bisa kita lihat, kalau berbicara dulu jumlah anggota DPRD juga banyak, gitu kan. Pernah juga memimpin pemerintahan, itu berbicara di masa dulu. Sekarang tidak bisa kalau kita selalu setback berpikir ingin seperti dulu, nggak bisa. Sekarang rakyat sudah jeli, sudah bisa menentukan ini yang pantas kita dukung, ini yang tidak pantas kita dukung. Apa saja, termasuk nanti dalam rangka pemilihan bupati, wakil bupati,
Nah, oleh karena itu diawali dengan pemilihan organisasi yang akan musda di bulan Agustus ini. Nah, mudah-mudahan yang 7 ini ada pemikiran seperti itu, mempersiapkan diri seperti itu, tidak berpikir ingin mencapai kepuasan dirinya. Kepuasan diri itu harus ditunjang juga oleh perhatian dari masyarakat, dukungan dari masyarakat. Saya menilai positif, silahkan mereka mempersiapkan diri. Saya tidak bisa membandingkan dulu bagus, sekarang jelek, tidak. Rakyat sudah bisa menilai sendiri begitu. Nah, untuk mekanisme sendiri Pak, mekanisme apa? Kan suara Golkar itu kan ada 32 ya, dan itu terdiri dari PK, One Team. Ya. Nah, mekanisme sendiri itu sementara kan kayak One Team itu kan anggotanya ada anggota juga gitu. Ya. Apakah mekanismenya harus dirembukan dulu dengan anggotanya masing-masing kayak PK dengan PD-PD-nya, One Team dengan anggotanya Ya. gitu, supaya nanti jadi ada satu suara supaya kondusif misalkan. Atau misalkan PK tanpa ini bisa juga gitu, untuk memberikan suara gitu tanpa harus ada koordinasi dengan anggota di bawahnya. Idealnya, pantasnya seperti itu. Artinya One Team itu yang ditunjuk bukan seorang, ada wakil ketuanya, ada anggota One Team. Idealnya ketua One Team mengundang anggota One Team. PK idealnya mengundang PD untuk membicarakan perkembangan ini ada calon 7, bagaimana pendapat kita, bagaimana saran kita, bagaimana untuk nanti disampaikan di dalam forum musyawarah. Tapi pada prinsipnya suara itu tetap satu, PK satu. Lepas dia mengadakan pertemuan dengan PD atau One Team pertemuan dengan anggotanya, tapi suaranya tetap ada, jatahnya ada satu. Tidak berarti kalau dia tidak ada pertemuan makanya suaranya hilang, tidak. Itu idealnya, etikanya, baiknya seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan betul-betul murni aspirasi datang dari bawah. Kalau misalkan ternyata tidak ada koordinasi seperti itu, gimana? Masih boleh gitu? Tidak salah, tetap suaranya tetap PK ada 26, suaranya 26. Dia tidak ada pertemuan, tidak ada masalah. Di sana itu suara PK satu. Makanya idealnya sebelum menuju ke sana, baguslah adakan pertemuan, menampung aspirasi. Bukan hanya aspirasi saran untuk menunjuk ketua saja, bawa aspirasi program. Nanti disampaikan di dalam musyawarah. One Team juga bertemu, misalnya ada saran apa-apa, nanti disampaikan oleh ketua One Team dalam musyawarah. Tetap suaranya sah satu, mau ada pertemuan ataupun tidak, suaranya. Nah, terus fungsi dari anggota One Team atau PD misalkan untuk musda ini apa? Ininya apa? Peran mereka gitu. Nanti melaksanakan program yang telah diputuskan dalam musda. Peran mereka. Iya. Begitu musda membentuk kepengurusan, di musda juga adalah prioritas utama dalam menyusun program. Dari program yang sudah disusun, memilih siapa yang akan memimpin roda organisasi ini, nahodanya. Nah, itu baru nanti dilaksanakan oleh seluruh yang namanya kader Golkar, termasuk PD, termasuk One Team, untuk bagaimana mensuplai itu supaya program itu berjalan dengan baik dan